Bismillahirrahmanirrahim. Yusinus salam qoblal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kabupaten Lebak, Ibu Hajah Iti Oktavia Jayabaya SEMM. Yang saya hormati para Dewan Juri, Kiai Haji Asep Saifullah MPD, Kiai Ade Bujherini MPD, Dr. Randes Kiai Haji Dr. Randes Kiai Haji Nurul Huda Ma'arif MPDI, Kiai Imam Teguh Budiana MPDI, dan Ustadz Usep Ahlaludin SPDI. Juga yang saya hormati panitia penyelenggara perlombaan pidato, dan tak lupa pula kepada rekan-rekanku seperjuangan yang semoga diberikan semangat yang tinggi untuk mengabdi terhadap agama, nusa dan bangsa. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam lin-nasi aqidah wa ja'ala an-nasa fil ardi khalifah wa ja'ala baldatan Indonesia baldatal mustaqillah wa bisyari'atil islami asasiyah wa bil qur'ani wal hadithi falsafah wa min Sabang hatta Merauke wilayah qaryatan jamilatan wal mutmainnah. Puji syukur terlimpah kepada sang penghulu alam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menaburkan jutaan taburan rahmatnya bagi seluruh alam, yang telah menyirami dengan rahmatnya kepada negeri kita tercinta Indonesia yang telah terbebaskan dari para penjajah. Salawat dan doa serta keselamatan semoga tercurah limpahkan kepada sang kekasih pilihan Allah, Nabiul Mustafa, yang menjadi Tuhan di antara para utusan Allah, yang namanya selalu tersanding dengan asma Allah, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembasmi kejahilan yang menegakkan agama perdamaian bersama para sahabatnya, para tabi'in, para mujahidin yang telah menumpahkan darah sucinya, mencucurkan keringatnya, mengikhlaskan hatinya, meninggalkan anak istrinya, berjihad di jalan Allah demi tegaknya Islam di muka bumi ini. Dan tak lupa pula, sebagai warga pengisi kemerdekaan, kita kirimkan salam kita kepada para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kita, gugur di medan perang, yang setia menemani bambu runcing, dengan tanpa beralaskan kaki, dengan pakaian yang kering dan basah berganti di badan, yang karena jasa mereka lah tertancapkan bendera kesucian, bendera merah putih yang berkibar, lambang negara kita Indonesia. Baiklah, dalam acara memperingati HUT RI yang ke-75 ini, saya akan mengupas sedikit tentang kehidupan bangsa di era masa kini, yang berjudul Sebuah Amanat yang Disia-siakan. Hadirin yang berbahagia dan Dewan Juri yang mulia, perjuangan yang hebat, pengorbanan yang besar memerlukan waktu yang sangat panjang. Konon, tiga setengah abad Indonesia ditindas, dijajah, dizalimi, dihina, bahkan diperlakukan tak ubahnya seperti binatang. Dengan satu kalimat pemersatu perjuangan, yaitu kalimat Allahu Akbar, yang dikumandangkan oleh seorang pelopor perjuangan pahlawan nasional, Bung Tomo, yang melawan kekuatan agresi militer Belanda di Surabaya, Tuanku Imam Bonjol, Jenderal Sudirman, Jenderal Ahmad Yani, dan pejuang yang lain yang merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah. Sehingga pada akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10 pada hari Jumat, sang proklamator membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Maka mulai saat itulah seluruh dunia menyaksikan dan mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian
para pendiri bangsa merumuskan satu falsafah, satu ideologi untuk mempersatukan keberagaman suku dan adat menjadi satu rumusan ideologi Pancasila. Dari situlah kemudian terlahirlah batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang kemudian dijadikan sebagai sumber hukum. Namun kini seolah tak terdengar lagi jeritan pejuang yang membela memperjuangkan tegaknya sang bendera merah putih serta kukuhnya Pancasila sebagai dasar negara. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah isyarat langit bahwa manusia bersujud, menyembah dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dalam menyikapi hidup ini, bangsa Indonesia harus sesuai dengan perintah dan meninggalkan apa-apa saja yang telah dilarang oleh Tuhan. Sebagaimana dalam kaidah ayat Al-Quran disebutkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Saudara-saudaraku, pemuda-pemudi bangsa yang saya cintai, pada hakikatnya manusia hidup di atas muka bumi ini mendambakan ketentraman dan kebahagiaan. Landasan ketuhanan akan membimbing manusia kepada perilaku baik dan akhlak yang mulia. Oleh karenanya, jika kita tarik makna ketuhanan atau hablum minallah akan erat kaitannya dengan hablum minannas. Itulah yang dinamakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mata rantai antar pulau yang terhubungkan dari Sabang sampai Merauke, yang merupakan wilayah teritorial yang patut dijaga keutuhannya dengan landasan ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa persatuan dan kesatuan antar umat beragama, terpatri dan terhimpun tanpa mengenal ras dan suku, tetap satu nama, yaitu Indonesia. Bahkan karena negara yang hebat adalah negara yang kuat akan nilai persatuan dan kesatuannya. Dengan persatuan kita mampu membangun peradaban baru. Dengan semangat Pancasila kita laksanakan semangat gotong royong, bahu-membahu, serta membangun negeri ini dengan penuh keharmonisan. Karena warga yang miskin adalah amanat bagi mereka yang kaya. Warga yang bodoh adalah amanat bagi mereka yang diamanahi ilmu pengetahuan. Dan rakyat adalah amanat bagi para pemimpin. Dan jika pemimpin tersebut mengamalkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan mimpi, bukan doeng, tetapi sebuah keniscayaan, pemerataan kemakmuran dan keadilan dari berbagai sektor kehidupan, baik sektor ekonomi, sektor budaya, sektor pendidikan, kesehatan, bahkan sektor politik sekalipun. Bukan hal yang mustahil. Not is impossible. Indonesia akan bangkit menjadi sebuah negara raksasa. Bukan hanya Asia, tapi juga Eropa, bahkan raksasa di dunia. Itulah yang kemudian dititipkan oleh para pendiri bangsa. 75 tahun adalah waktu yang cukup untuk negeri ini untuk berpikir dewasa. Masih banyak rakyat bangsa yang hidup di bawah garis kemiskinan, pendidikan yang tidak merata, budaya yang carut marut, ekonomi yang tidak stabil. Bahkan dunia politik kita pun dampaknya sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Itulah makanya kita kembali kepada dasar awal, falsafah dan ideologi bangsa ini yang telah termaktubkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai wujud pengejuantahan dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan isu baru-baru ini bahwa Pancasila akan diubah menjadi Trisila atau Ekasila, itu pertanda pengkhianat bangsa telah muncul. Kaum munafikin tak ubahnya musuh dalam selimut. Bangkitlah wahai negeriku, bangkitlah wahai putra-putri Ibu Pertiwi. Saatnya kita berjuang mempertahankan serta melestarikan pusaka negeri ini, yaitu Pancasila. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dan seluruh warga negara Indonesia. Dan kita optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau dengan kata lain, negara yang tentram, damai dan aman. Gemah ripa lo jenawi.
Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi